Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini yang tentunya tak akan asing membahas tentang astrofisika. Di sini kita akan membahas tentang eksplorasi luar angkasa. Di sini kita akan bicara tentang anggota jagat raya galaksi. Sebelum masuk ke pengetahuan tentang seberapa besar alam semesta ini yang juga di dalamnya terdapat planet-planet dan juga galaksi. Sebelum kita masuk dalam materi, tentunya kita akan apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan bicara tentang pengenalan apa sih pengertian galaksi, apa yang disebut dengan galaksi, sebagai pengenalan kepada adik-adik sebagai dasar utama dalam pembelajaran ini. Yang kedua, tentunya kita akan bicara tentang ciri-ciri galaksi. Kemudian yang ketiga, kita akan bicara bentuk-bentuk galaksi. Kemudian yang keempat, kita akan bicara macam-macam galaksi. Dan yang terakhir akan bicara tentang kejadian-kejadian yang terjadi di galaksi. Oke. Apa yang dimaksud dengan galaksi? Galaksi merupakan sistem perbintangan yang maha luas. Jadi di sini sangat luas, yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran bintang serta benda-benda langit yang beredar mengelilingi pusat secara teratur. Kemudian, apa sih ciri-ciri galaksi? Tentunya yang pertama, semua galaksi itu memiliki inti dari seluruh sistem galaksi. Yang kedua, seluruh sistem yang terdapat pada galaksi melakukan rotasi. Kemudian yang ketiga, galaksi memiliki cahaya sendiri, bukan cahaya pantulan. Yang keempat, galaksi memiliki bentuk tertentu. Dan yang kelima, bahwasanya ciri galaksi adalah galaksi-galaksi hanya terlihat di luar jalur galaksi Bima Sakti. Kemudian, bentuk-bentuk galaksi yang pertama, bentuk spiral. Galaksi spiral merupakan sebuah galaksi yang indah dan berbeda bentuknya, di mana jika dilihat dari teropong angkasa, maka bentuknya rata dan juga berputar, dengan isi bintang, medium antar bintang, dan juga pusat konsentrasi bintang di tengah galaksi. Tipe yang satu ini merupakan satu dari ketiga tipe morfologi galaksi Edwin Hubble. Sesuai dengan namanya, diberi nama sesuai dengan bentuk yang menyerupai spiral, di mana lengan spiralnya memanjang dari pusat galaksi ke pinggir cakram. Bentuk elips. Galaksi elips adalah galaksi yang memiliki tipe bentuk seperti elips atau melingkar dan memiliki tingkat kecerahan yang lumayan halus. Satu dari tiga klarifikasi morfologi galaksi ini yang digambarkan oleh Edwin Hubble pada tahun 1936 pada karyanya yang berjudul The Realm of the Nebula, dan bersamaan dengan galaksi spiral serta lentikular. Dan bentuk tak beraturan. Galaksi tak beraturan adalah galaksi yang tidak memiliki bentuk khusus, tidak juga berbentuk elips ataupun spiral, di mana galaksi ini merupakan galaksi dengan bentuk tidak umum sehingga dimasukkan ke dalam sebuah klasifikasi. Secara keseluruhan, galaksi ini memiliki bentuk yang tidak beraturan karena galaksi ini ternyata terpengaruh oleh tarikan atau gravitasi. Macam-macam galaksi. Yang pertama, galaksi mata hitam telah ditemui oleh Edward Pigott pada Maret 1779 dan secara bebas oleh Johann Elert Bode pada April tahun yang sama, dan juga oleh Charles Messier pada 1780. Galaksi hitam bisa kita jumpai seperti pada gambar. Kemudian galaksi gelap, yaitu sebuah wilayah di jagat raya yang berisi sejumlah besar massa. Seperti pada gambar, massa ini berotasi seperti layaknya terjadi dalam sebuah galaksi, namun tidak ada bintang di sana. Kemudian yang ketiga, kembaran Bima Sakti. Galaksi bernama NGC 3949 adalah sebuah galaksi spiral raksasa dan letaknya relatif dekat. Dalam pengertian astronomi, yakni
sekitar 50 juta tahun cahaya dari bumi dan disebut sebagai kembaran Bima Sakti karena mirip dengan Bima Sakti. Kemudian kita akan bicara tentang kejadian-kejadian yang terjadi di galaksi. Yang pertama, bintang menjauh dari galaksi. Nah, seperti pada gambar, sebuah bintang yang bergerak dengan kecepatan tinggi sedang menjauh dari galaksi Bima Sakti. Ini adalah kali pertama sebuah bintang terlihat keluar dari sebuah galaksi. Kemudian yang kedua adalah tarian galaksi. Sekumpulan galaksi sedang berinteraksi seolah-olah mereka tengah menari di jagat raya maha luas. Galaksi-galaksi sejauh 300 juta tahun cahaya dari bumi itu merupakan anggota grup Stephan's Quintet yang terkenal. Berikut adalah contoh-contoh dari gambar galaksi. Kemudian, setelah ini kita akan menyaksikan tentang betapa kecilnya kita karena pembahasan kita tentang galaksi, luasnya angkasa, luasnya semesta seperti pada pembahasan ini. Oke adik-adik, kita akan beranjak ke materi yang lebih luas lagi. Di kelas dan sebelumnya, mungkin kita pernah diajarin tentang surya, namun nggak pernah diajarin di sekolah. Kok bisa? Mari kita lakukan. Mulai dari kita sendiri, manusia, dibandingkan dengan bumi, manusia itu kecil banget. Andaikan manusia itu sekecil semut, bumi itu panjangnya lebih dari 127.000 lapangan sepak bola kalau dijejer. Iya, karena bumi itu besar banget. Tapi tentunya belum apa-apa jika dibandingkan dengan jarak ke bulan. Kita itu butuh sekitar 3,8 juta lapangan sepak bola, dan kalau kita naik mobil menuju sana dengan kecepatan lewat jalan tol, kita baru bakal nyampe hampir setengah tahun kemudian. Lalu bagaimana dengan Mars? Banyak orang kaya, orang hebat merencanakan untuk pergi ke sana. Balik lagi, jika kita semut, jarak ke Mars itu sangat panjang. Akan sepanjang 2,2 miliar lapangan sepak bola, dan kalau naik mobil bakal butuh 2,5 abad lebih buat sampai ke sana, atau butuh rata-rata 8 generasi, atau nunggu cicit kita punya cicit, lalu cicit dari cicit kita punya anak, barulah anak dari cicit-cicit kita bisa sampai ke Mars dengan naik mobil. Itu baru ke Mars. Kalau kita pengen ke ujung tata surya sampai ke Neptunus, kalau naik mobil, tebak kita akan butuh waktu berapa? Kita akan butuh waktu 5.000 tahun lebih, atau tak terhitung berapa generasi. Yang pasti itu kayak kita nyetir dari zaman piramid baru dibikin dan nyampenya baru hari ini. Apakah otak kalian udah pusing? Apakah otak adik pusing tentang ini? Itu baru tata surya. Kita kencangkan sabuk kalian karena ini baru awalnya saja. Menembus keluar dari tata surya kita, yang mengejutkan adalah kita akan bertemu dengan pesawat antariksa Voyager, objek manusia paling jauh yang saat ini ada di luar angkasa. Voyager baru bisa dicapai 23.000 tahun dengan mobil, dan Voyager melaju begitu cepat, yaitu sekitar 61.500 km per jam, atau kecepatannya sekitar 192 kali lebih cepat dari mobil Ferrari. Dari sudut pandang Voyager, matahari sudah terlihat cuma kayak setitik bintang di angkasa. Tapi meskipun setitik, kekuatan matahari masih bisa menarik jutaan komet dan benda langit lainnya untuk membentuk wilayah yang dinamakan Oort cloud. Dengan kecepatan Voyager yang gila ini, sejarahnya dia berhasil keluar dari tata surya kita dalam waktu 35 tahun. Tapi untuk Voyager bisa keluar dari Oort cloud ini, dia butuh waktu sekitar 30.000 tahun. Namun Oort cloud ini ternyata hanyalah satu bagian dari wilayah yang bernama
local interstellar cloud. Di sini kita udah nggak masuk akal pakai satuan kilometer karena udah gila banget. Kita akan pakai pengukuran jarak yang nama kerennya adalah tahun cahaya. Buat bisa bayangin tahun cahaya itu kayak gimana, sekarang bayangin kayak gini. Kita sering banget banding-bandingin mobil tercepat di dunia, mungkin nggak ada habisnya. Tapi pernah nggak kita adik-adik, apa yang sebenarnya paling cepat di dunia ini? Kalau adik-adik kenal Albert Einstein, dia yang nemuin bahwa di dunia ini objek yang paling cepat itu sama sekali bukan mobil Ferrari, tetapi sesuatu hal yang dekat dengan kita, yaitu apa? Cahaya. Nggak ada yang lebih cepat dari cahaya. Tapi meskipun dengan kecepatan 1 miliar kilometer per jam aja, cahaya masih butuh waktu 4 tahun lebih buat nyampe di bintang paling terdekat kita, Alpha Centauri. Dan butuh waktu 30 tahun bagi objek tercepat di alam semesta ini untuk bisa nyampe dari ujung ke ujung. Dan pastinya nggak berhenti di situ adik-adik. Kalau kita zoom out lagi, kita bisa ngelihat keseluruhan dari galaksi kita berada. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way kira-kira ada sekitar 100 miliar sampai 400 miliar bintang kayak matahari, dan sekitar 800 miliar sampai 3,2 triliun di galaksi kita ini. Itu yang harus kita ketahui. Yang mengerikan adalah mungkin di sini terlihat penuh dengan bintang, namun tahukah adik-adik, ada jutaan bahkan mungkin miliaran planet yang hidup di kegelapan. Planet tanpa bintang yang hanya mengambang di luar angkasa. Di dalamnya ada bumi kita yang diterangi matahari kurang lebih di sebelah sini. Dan kira-kira dari bumi, bintang yang bisa kita lihat pakai mata telanjang itu sebesar ini. Ya, jarak pandang kita cuma sebesar ini. Tapi, ayo menghela nafas dulu. Karena ternyata galaksi kita yang super raksasa dengan triliunan planet dan bintang hanyalah satu dari 54 galaksi berbeda yang ada di local group. Dan ayo sekali lagi menghela nafas, karena local group sendiri hanyalah bagian yang sangat-sangat mungil dari Virgo supercluster. Di sini ada lebih dari 2000 galaksi kayak galaksi kita. Masing-masing ada isi bintang dan planetnya yang udah nggak kehitung berapa triliunan itu. Yang pastinya angka nolnya udah ngalahin inflasi rupiah. Namun selama kita masih nonton video ini dengan berhenti menghela nafas, karena Virgo supercluster ternyata hanyalah bagian sangat kecil dari Lanlege supercluster. Pada skala ini, tiap titik kecil yang kita lihat adalah galaksi. Ini adalah wilayah angkasa yang isinya ada lebih dari 100.000 galaksi kayak kita di dalamnya. Apakah kita udah sampai akhir? Dan bisa ditebak, jawabannya sama sekali tidak adik-adik. Karena apa? Supercluster kita ini ternyata hanyalah bagian yang bukan lagi kecil, bukan lagi mungil, namun benar-benar udah kayak debu di observable universe atau wilayah alam semesta yang bisa kita amati. Disinilah rumah dari lebih dari 2 triliun galaksi yang tak terhitung berapa banyak bintang dan planet di dalamnya, dan menjadi ujung batas pengetahuan kita manusia tentang besarnya alam semesta untuk sekarang. Di luar ini tentunya masih ada lagi, hingga sekarang masih menjadi misteri, karena kita hanya bisa melihat bagian ini dari alam semesta. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, alam semesta di luar pengamatan kita sedang bertumbuh terus lebih cepat dari kecepatan cahaya. Banyak dari ilmuwan menduga bahwa bahkan semesta kita ini hanyalah satu bagian dari miliaran semesta-semesta besar lainnya, yang saat ini ujungnya masih menjadi satu misteri besar yang belum terpecahkan. Kesimpulannya, mungkin video ini pada akhirnya bukan mengajarkan seberapa besar alam semesta, tapi justru mengajarkan seberapa kecil kita di alam semesta ini. Tapi janganlah langsung merasa hidup kalian itu tak berarti adik-adik,
Justru kita spesies kecil yang hidup di planet biru ini berani berpikir besar, sebesar alam semesta, menembus batas pengetahuan kita. Pada akhirnya, inilah kita, adik-adik, sebuah titik kecil biru di bagian luasnya alam semesta, seperti yang pernah disampaikan oleh Carl Sagan dengan indahnya. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena.